Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sedemikian baik dan rasakanlah kebaikannya. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sedemikian sayang dan benar-benar rasakanlah kasih sayang Allah itu. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sedemikian perhatian kepada kita. Dan rasakanlah perhatian demi perhatian Allah untuk kita. Kalau kita mulai lalai, barangkali Allah mengingatkan dengan sedikitnya sakit. Kalau kita mulai sombong, barangkali Allah ingatkan dengan sedikitnya kita kehilangan harta. Kalau kita sedang mulai merasa menjadi yang paling solihah, minimal di antara circle sak grup, rasanya paling sergap ngaji. Lalu kemudian Allah ingatkan dengan salah satu anak kita panas, terus orang mangkat ngaji. Oh iya nek aku ke menungso ternyata. Itu adalah bagian-bagian dari perhatian Allah. Bahkan saya pernah punya pengalaman dahulu, jauh sebelum sering ngaji seperti ini, sering sebagai qori. Wah, suarane apik lah pokoknya. Ketika ada rasa, di mana rasa itu mulai bahaya di sisi langit, di sisi Allah Subhanahu wa taala, meh ngaji serak, alhamdulillah ternyata Gusti Allah perhatian. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian yang sifatnya itu untuk kebaikan kita di jangka panjang, karena kita tidak hidup hanya di dunia. Ada alam akhirat yang kita lebih butuh selamat. Ada kehidupan setelah mati yang kita lebih butuh bahagia. Karena kalau di dunia nyari bahagia sak pucuk-pucuk enggak pernah akan ketemu kecuali disela-selai oleh sengsara. Karena dunia ini bukan surga yang kalau kadung senang tidak akan susah lagi. Dunia juga bukan neraka yang kalau sudah susah tidak akan senang lagi. Dunia is dunia. Kita nikmati sembari beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa saya awali dengan itu semua? Karena terkadang ada satu makhluk di muka bumi ini nek dong pas sedih. Itu nek curhat kaya ora ono manusa sing luwih sedih timbang dhek. Ketoke manusia itu namanya wanita ketoke. Nek dong pas kecewa tuh dramanya Masya Allah. Saya hanya mau mengingatkan, silahkan kecewa, silahkan sedih, silahkan marah, tapi sewajarnya. Jangan sampai lupa bahwa Allah tetap terus baik. Jangan sampai lupa bahwa Allah tetap meliputi rahmatnya. Jangan sampai lupa bahwa kita masih banyak nikmat-nikmat yang untuk kita syukuri. Betul atau tidak? Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, tema pagi hari ini kita apa? Sujud-sujud pokoknya lah. Kehebatan doa-doa di dalam sujud. Ketoke kaya jenengan pengen ndonga apa to, Bu? Bisa apa wae? Apa saja. Berarti ini membuktikan bahwa diri kita panjenengan semuanya adalah hamba-hamba yang sholihah. Buktinya kalau ada apa-apa yang dicari doa. Itu tanda terkuat. Karena di luar sana kalau ada apa-apa yang dicari dukun. Naudzubillahi min. Sebagian lain lagi kalau ada apa-apa yang dicari adalah segera pegang HP dan langsung bikin story. Ngenes tulisannya. Satu kata penuh makna. Apa? Ngenes.
Di luar sana ada orang yang begitu galau, yang dicari adalah makanan. Sehingga susah sidik golek panganan, susah sidik golek panganan entek garek mejone. Artinya ini tanda terkuat panjenengan memiliki tanda seorang wanita solihah, yakni mencari doa. Yang di sana di dalam doa itu pasti yang kita cari adalah Allah. Dan yang kita cari adalah doa-doa di mana yang paling Allah perkenankan. Kapan itu? Indas sujudi. Ketika nopo? Sujud. Dalam bahasa hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim adalah aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun. Hamba tersebut sedang bersujud. Itu kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka kalau kita lagi bersujud, fa'aktsirud du'a, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah apa? Tapi gini Ustaz, jadi ceritanya saya seneng banget kalau pas sujud itu bawaannya pengen doa terus. Dari situlah saya jadi rodok nggak enak kalau jamaah. Nanti sujud saya bisa terlalu lama. Kan imamnya pendek atau sujudnya. Kalau saya panjang, minal kemlindiin. Nggak gitu juga konsepnya. Jadi sesuatu itu memiliki ruang masing-masing, Bu. Ruang masing-masing. Jangan bisa bayangkan kalau dalam satu gedung sekolahan ya, atau pesantren atau rumah wis paling kecil ya, rumah. Kok tidak memiliki tempat di mana ditaruhnya barang-barang atau disebut semacam gudang atau yang semacamnya. Kira-kira nanti akan ada barang-barang berserakan, betul? Maka segalanya harus memiliki tempat. Nek pas sholat wajib, fokuslah untuk Allah. Nah, bukannya ada satu bahasa wasta'inu apa? Bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau itu sholat wajib, konsepnya bukan itu. Tapi gunakan yang sholat kita, sholat manusia disebutkan dalam bahasa Al-Quran lidzikri, untuk mengingatku kata Allah. Nek dong pas sholat wajib kita pakai bahasa yang itu. Wis pokok nek sing jenengane sholat wajib bukan untuk urusan diri, tapi untuk urusan Allah. Bukan golek marme dewi. Saya tanya, sholat ibadah itu sedang mencari kemarman diri atau mencari bagaimana Allah ridho? Kemarman diri atau kemarman Allah atau keridhaan Allah? Gimana? Keridhaan diri atau keridhaan Allah? Keridhaan Allah. Itu pas wajib. Pas wajib. Biar tidak terganggu oleh urusan-urusan tetek bengek. Anak mulai gede kok tambah ketok beling. Suami kok sering keluar kota atau aneh-aneh. Utang kok ora lunas-lunas ya. Meh tak lunasi ki tambah maneh. Tonggo ki lho nek ngomong kok yo pedes teman-teman. Nah, sing kok ngono-ngono kuwi jangan masuk ke salat wajib. Salat wajib pure untuk Allah. Nek sing nggo gawe curhat-curhat seperti itu, milikilah salat-salat sunnah. Maka kata Rasulullah, idza hamma ahadukum, ketika kalian memiliki sesuatu yang ada di dalam hati, fasalli rakaatain. Salatlah 2 rakaat. Ini tidak mungkin zuhur. Ini tidak mungkin asar. Bahkan ini bukan subuh. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, wis ora usah mikir dhewe. Tidak usah kepikiran tentang diri sendiri. Semuanya untuk Allah. Jangan bisa bayangkan. Saya lihat di sini ngajinya fokus semua, sehingga saya tidak butuh terlalu banyak guyon, ya. Biasanya kan guyon, fokus semua ini, bagus banget ini wajah-wajah 5 juz tadi.
Kalau toh memang ada yang ngantuk, saya sangat memaklumi. Itu efek tahajud semalam. Apalagi terus golek senderan bismika Allahumma. Sangat dimaklumi ini. Sisa-sisa kesolihahan semalam. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi ke fokus, ke tema. Jadi kalau sholat wajib, sholat wajib. Jangan untuk urusan diri, bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk si A, si B, si D, dan sebagainya. Ini genah duduk perkaranya. Karena kadang-kadang saya melihat santri sendiri, tidak usah orang lain, santri sendiri sujud kayaknya wis sudah tahiyat dan sebagainya, sujud lama banget toh. Katanya kalau sujud harus banyak berdoa dan sebagainya. Ya ora pas nang salat wajib, bro. Salat wajib melu makmum. Kalau toh sampean misalkan seorang wanita, usahakan berjamaah dengan orang-orang yang ada di rumah. Karena ada anak, ada rewang dan sebagainya. Salat tak berjamaah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu salat wajib. Maghrib, Isya biar untuk Allah. Jangan bisa bayangkan ada seorang mahasiswa. Dia mau bimbingan skripsi. Atau mau urusan lain wis pokoknya ketemu sama dosen. Begitu sudah di depan dosen, yang dosen itu nyelake waktu wis kangelan. Nyelake waktu sudah kesulitan. Ini mahasiswa sudah di depan mata, dosen pas di depannya. Kok tega-teganya mahasiswa tersebut malah sibuk dengan dirinya sendiri. Sing chattingan, nilpun, sit Pak dosen ya, tak nilpun dhisik. Kira-kira ini sebagai nek jenengan sebagai dosen ini mahasiswa kuwi diapake? Hah? Kon Bali. Ya, Bali. Atau skripsinya nilainya apa? Jelek lah. Maka bukan menyamakan, ini hanya membuat analog agar mudah dipahami. Kalau kita sudah menghadapkan diri kita, inna sholati, terus wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, sang pemilik alam. Lu kok sibuk dengan dirinya sendiri? Ya Allah. Walaupun itu sibuk yang masih inland. Contohnya sibuk ini, ya Allah. Begitu Allahu Akbar, ya Allah. Ini saya sholat ya Allah. Dan saya butuh banyak sekali pertolongan Engkau. Yang pertama ya Allah, terkait finansial ya Allah. Kok yo kat biyen ku ngono-ngono wae ya Allah. Terus begitu maca surah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saatnya saya meminta ya Allah. Dadi ngene ya Allah. Piye nek sing omah kae tak dol. Dadi Gusti Allah dijak rembugan. Begitu Allahu Akbar. Ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Anakku yang mumet itu ya Allah. Allahu Akbar, pas sujud disuwek-suwekke. Ya Allah. Suami saya tuh kok piye to ya Allah? Kan biyen kok ora robah-robah to ya Allah. Allahu Akbar. Ini kan orang, saya tanya, sibuk dengan Allah atau sibuk dengan diri sendiri? Walaupun inland, maksudnya masih genah sing dijaluk itu lho Gusti Allah. Ini masih inland. Kita akhir-akhir nanti akan bicara soal fikih ya, bagaimana doanya, seperti apa, bahasanya apa dan sebagainya nanti akan nanti. Ini kita los dulu untuk ngaji secara umum dulu dari Al-Qur'an yang tadi saya baca, dari hadis yang saya baca. Walaupun masih inland, tapi kenyataannya orang ini sibuk diri sendiri. Tidak bisa didalili dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah secara letterlek. Kalau sholat wajib, pakainya yang adalah sholat itu lidzikri, untuk mengingatku. Wis piro eling karo Gusti Allah. Kula mboten nyuwun napa-napa ya Allah. Saya sholat untuk Engkau. Allah. Sholat wajib. Sholat inland saja
Kata sebagian para ulama enggak tepat. Apalagi yang tidak inline sing blas ora hubungannya karo salat. Nah, ini masuk dalam ayat Al-Qur'an surah Ar-Ra'aital. Ar-Ra'aital surat apa? Al-Asr surat Al-Ikhlas. Qul hu. Ar-Ra'aital surat apa? Al-Ma'un. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bin. Wa dzalika ladzi yad'u yatim. Terus wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Terus ghairul lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim napa? Orang-orang yang di dalam salatnya ia lupa atau dari luar salatnya lupa. Maknanya ada dua. Allahu akbar. Ini cilik. Salati wa nusuki wa mahyaya. Begitu radhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ketok iki ana kondangan kok jam 4 kok. Ya. Allahu akbar subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhan. Padahal pamine urung tak setrika. Sami Allah liman hamidah. Berarti kok nganggo sing biru apa sing ijo ya? Allah akbar pas sujud lho, tapi kan sing ijo benike ucul. Iso lho, sujud kelingan benik ucul lho. Maksudnya piye? Ya Allah. Terus Allahu akbar. Iki kok nek ketinggalan rombongan blais. Akhirnya dipercepat. Dan kadang-kadang ada sih ibu-ibu bagian sana. Nek sholat pas bareng-bareng iso ketok rodok suwi. Nek dhewean ekspres. Dhewean ditunggu koncone, iso ekspres. Malah kadang-kadang lali, iki 3 apa 4. Ketoke sing guyu ki lho wong. Iki 3 apa 4. Nek tak arani 3 dadak nambah 1. Wis lah 4 bae lah gampangane. Ngono no 4 yo gampangane gitu. Ya Rahman. Ini karena ya tadi itu berkah salat ngalamun tadi itu. Wong inline saja kalau salat wajib jadi keliru, jadi tidak beradab. Bukan haram, tidak beradab. Apalagi yang tidak inline. Yang paling parah an salatihim sahun. Yang paling parah adalah sholatnya untuk bukan Allah. Casingnya untuk Allah tapi bukan untuk Allah. Ini persis seperti sholatnya calon mantu burine ono calon mertua. Kira-kira digawe biasa atau digawe luar biasa? Masya Allah. Kayaknya untuk Gusti Allah tapi orang gue gawe Gusti Allah. Tapi kan kita sudah melewati masa-masa itu sudah tidak untuk Allah. Hanya isi sholatnya selama sholat wajib itu jangan terlalu macam-macam. Kalau sholat wajib memang untuk Allah. Lalu kapan porsi-porsi kita berdoa yang tadi dikatakan fa'akthirud du'a, yang tadi dikatakan bahwasanya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, posisi terdekat seorang hamba kepada Rabbnya wa huwa sajidun, yakni pada saat sujud. Ini sujud yang kapan? Kalau ini bisa di sujud wajib atau sholat, tapi pada kata-kata fa'akthirud du'a, ini doa yang kapan? Ini perbanyak doa di sholat-sholat sunnah. Walaupun yang di sholat wajib saya katakan bukan haram, bukan batal, tidak beradab. Karena sholat wajib memang gugawi Gusti Allah. Nah, perintah-perintah yang untuk diri itu bahasanya adalah yang sholat-sholat sunnah. Contoh terkait masalah rezeki, Allah memberi fasilitas sholat duha, gitu. Terkait masalah entenge urip munggahi derajat, wa minal laili, gimana? Wa minal laili. Nah, kalau jadi lupa atau malah saya. Nafilatan laka asa ayyam atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu loh. Gimana awalnya? Pokoknya itu ya. Nafilatan laka asa rabbuka ayyahkuma maqaman mahmuda wa minal laili. Ya Allah, jadi lupa. Ini kakek guyon gini gitu.
Guyoni wong solihah iki langsung ya. Bun, itu namanya sholat tahajud. Kalau terkait kebingungan, ya itu namanya sholat nopo? Istikharah. Kalau terkait syukur, sujud apa? Syukur. Kalau terkait misalkan ya, terkait apapun bisa digunakan menggunakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak. Nah, kalau sudah terkait sholat sunnah seperti itulah, maka kita mulai diperkenankan bebas. Itu bagaikan sebuah satu kuota tersendiri yang Allah bagi-bagi untuk hambanya, yang dipersilahkan hambanya punya keluhan apa di situ. Terus ketika lihat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman apa? Mahmuda. Dan dari sebagian malam tahajudlah kalian sebagai nafilah. Mama nafilah? Nafilah itu maknanya ada yang ulama mengatakan itu tambahan. Nafilah ada yang mengatakan itu sesuatu yang meringankan. Nafilah ada yang mengatakan nafilah itu maknanya adalah satu porsi untukmu. Wis iki nggo gawe sampean ngono. Laka untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi dengan itu engkau akan naik satu posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya posisi itu di dunia atau fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat atau di dalam keduanya. Itu salat sunnah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi nek sampean kepingin curhat, engko lebar dhuwur rampung, terus salat sunnah, sujudo sing suwi. Sujudlah yang lama. Rasulullah pernah sujud itu waktunya lama banget. Sampai ya, kalau para sahabat tidak ada masalah. Diajak sujud suwi, ora ada masalah. Nah kalau di masjid-masjid sekeliling kita sujud umpama ya sujud setengah jam kan digugah sing imami bapak tangi ora iki urusan sujud kan. Rasulullah pernah sujud yang super lama ketika di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai mengkhawatirkan. Bahkan karena beliau terlalu pernah berdiri lama, rukuk yo lama, sujud yo lama, sampai kakinya bengkak. Gitu. Kalau ditanya itu sholat wajib atau sholat sunnah, di rumah jelas sholat sunnah. Dan itu saat-saat yang lebih privasi. Kalau di masjid, apalagi pria, itu arahnya ke arah syiar dan sebagainya. Qudwah, uswatun hasanah, qudwah itu teladan, menginspirasi orang lain. Tapi kalau yang meh privasi rodok suwi mambu curhat, mambu jaluk sing sak oke-oke di rumah. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kasih bagian untuk sholat sunnah suwi yang lama. Insyaallah. Ya nek masalah kaki bengkak sih ora kudu tekan Kanjeng Nabi, daerah kene wae ono. Cuman kakean sholat apa kakean apa? Oh kolesterol. Wah samurat. Wis mboten menapa. Baik semuanya kalau itu untuk ibadah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita akan mulai dari kisah-kisah para sahabat. Dulu pernah saya sampaikan di sini ngaji yang dulu itu ada seorang namanya Khalwah binti Tha'labah ya. Ingat ya? Masih ingat atau masih lupa? Ini orang kalau ngendikan opo kelas Sayyidina Umar itu langsung cep menang. Orang ini
Khalwah binti Tha'labah ini pernah ketemu Sayyidina Umar. Pas Sayyidina Umar itu lagi tegas-tegasnya. Khalwah binti Tha'labah kala itu sudah seorang yang sudah sepuh lah ya, sudah sepuh, sudah ditinggal oleh suaminya, sudah sepuh. Beliau itu tiba-tiba langsung diam, terus kemudian koyo cah cilik nang ngarepe ibu atau nang ngarepe bunya ini langsung cep. Kemudian kan sahabat-sahabat lain tanya, "Loh, kenapa wahai Umar kok langsung macep di hadapan beliau?" Jangan sembarangan. Beliau ini adalah seorang wanita yang dengan rintihan-rintihannya Allah belani. Bahkan sing dibelani ini. Sampai Rasulullah sing diarahkan untuk manut sama orang ini. Terus kan? Kala itu Khalwah binti Tha'labah itu ya, ceritane, singkat cerita, dia ada sesuatu yang dengan suaminya. Suaminya bilang, "Anti kadhahri ummi." Kau ini seperti punggung ibuku. Kata-kata seperti itu kalau dalam fikih namanya zihar. Yang artinya kalau di zaman dahulu sebelum masa Islam itu perkataan cerai. Akhirnya Khalwah ini tidak terima karena dia anaknya sudah banyak dan sebagainya, dia harus dinaungi, dia harus dicarikan nafkah dan sebagainya. Tidak terima, datang kepada Rasulullah. "Suamiku Rasul mengatakan demikian. Gimana hukumnya?" "Ya hukumnya cerai berarti." "Wah, nggak bisa." "Lu nggak bisa gimana?" "Tak adukan ke Allah." Ngadu orang ini, ngadu kepada Allah, mengadukan tentang suaminya, mengadukan tentang Rasulullah, mengadukan tentang hukum ini, mengadukan tentang banyak hal dan sebagainya. Akhirnya kemudian turunlah ayat, "Qad sami'a." Sungguh telah mendengar Allah Subhanahu wa taala qaulal lati, rintihan seorang wanita, tujadiluka, yang pernah mendebatmu, fi zaujiha, dalam urusan suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mudoroso ya, mengadukan nasibnya ilallahi, kepada Allah. Wallahu, sesungguhnya Allah, yasma'u, benar-benar mendengar, tahawurakuma, innallaha sami'un basir. Kata-kata innallaha sami'un basir itu pasti spesial. Sesungguhnya Allah maha melihat, sami'un, maha mendengar persis kasus-kasus per hambanya, basir, maha melihat persis detail kasus-kasus hambanya. Ayat ini turun untuk siapa? Seorang wanita yang ahli sujud. Seorang wanita yang ahli sujud. Jadi tinimbangane sampean nggo gawe geger Bu karo anak, karo garwa, karo maratuwa dan sebagainya. Panjenengan pernah punya kisah ya, seorang wanita, ini jalurnya jalur wanita. Saya sebagai lelaki mau lewat jalur itu aja tidak bisa. Wong kuwi privilege untuk wanita kok. Enggak ada qad sami'allahu qaulal ladzi, perkataan seorang pria, enggak, qaulal lati, perkataan seorang wanita. Artinya jalur ini toh Bu, jalur ini Bu, ini adalah jalur ekspres untuk menyelesaikan sesuatu tanpa kakean dosa. Tidak mungkin yang namanya orang berumah tangga, bertetangga, berrukun tetangga, kemudian berumah tangga dengan berhubungan dengan baik suami maupun anak maupun mertua, orang tua, tetangga dan sebagainya tanpa ada problem, itu tidak mungkin. Dan saya tanya kepada panjenengan, ada tidak problem satu permasalahan yang kalau dibahas itu bukan malah ketemu, tapi malah ketemu nih kakek dosa, betul atau tidak? Ada atau tidak? Wis menengo banyakin sujud di situ. Diam dan banyak sujud di situ. Tapi aku ora pengin duwe masalah. Nek ora pengin duwe masalah ora mungkin lah. Namanya juga manusia pasti diselimuti masalah. Kalau yang diselimuti wijen jenengane apa wingi kae? Nek diselimuti klopo. Klepon. Lah kita ini panjenengan tuh klepon. Undi-undi apa manusia? Manusia kan ya pasti diselimuti masalah, dan ada masalah-masalah sing nek diomongke itu malah geger, betul atau tidak? Nek ora diomongke ora rampung-rampung. Lah ngomong karo Gusti Allah. Kapan? Sajidah, pada saat engkau dalam keadaan apa? Sujud.
Dan ini agak sulit kalau orang belum memiliki kebiasaan. Orang belum memiliki langganan itu sulit. Ini jenengane ora langganan, ki ora cascus. Kapan masuk ke rumah makan aja yang ndak langganan ki karo bingung. Sit resik ora nggone. Sit ojo-ojo larang iki. Delok wajahe wajah larang ngentel ketoke. Nek ora langganan, ya kan? Sit ojo-ojo kasinen. Betul atau tidak? Sampean keluar kota, mau masuk ke rumah makan gitu yang ndak langganan. Bertanya-tanya ndak? Lincah ndak? Ndak lincah. Mesti cicipi dhisik. Sing kon maju mesti suami dhisik, Pak. Kae lho, Pak. Kau tak cicipi dhisik. Nek ora ya jenengan asal ambil habis itu aku ranteki. Ngojem padune ora seneng. Sing sapu bersih biasanya kan suami, makanya lemu-lemu. Suami. Ya Allah ya Rahman. Lain cerita ketika yang sudah langganan. Susah apalagi langganan wis akrab. Bu, Waalaikumsalam, biasa, Bu. Maka langgananlah sujud. Orang usah ngenteni duwe masalah. Cetha wila-wila sehingga begitu panjenengan punya sesuatu itu kabelnya sudah nyambung, sinyalnya sudah kuat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ini memang privilege untuk seorang wanita. Insyaallah. Misalnya kasih contoh aja. Suami itu sampai kapanpun kalau masih punya ibu, ya sudah milik ibunya. Jangan ngomong syariat, ngomong perasaan, ngomong perasaan geger tok. Apalagi di netizen itu loh. Lihat-lihat dulu suaminya. Kalau dia masih punya ibu, ya sudah ibunya. Kaya ngopo, ya jenengan tetap kudu ngalah. Tapi apa dan sebagainya, kan bagaimana si suami tadi mengkomunikasikan kepada istri. Nah, saya mengkomunikasikannya sederhana. Saya sering bilang begini pada istri saya, saya tak nirakati kakak ya. Biar kakak besok itu sewaktu-waktu dipanggil sama kamu, dia akan langsung sigap datang. Caranya gimana? Ini mak saya memanggil, saya harus datang ke sana. Biar apa? Nanti anakmu lanang akan mencontoh seperti itu. Langsung clear nih ngomongin ngomong. Langsung clear. Tapi kan tidak semua suami bisa ngomong seperti itu. Ini ibu memanggil, kau anu dulu sana kegiatan dulu. Kan langsung ngono ya, langsung jenengan kan bengok apalagi dan uang 10 jutanya diminta sama ibu. Wah ya bengok tenan. Betul atau tidak? Tapi bengoknya orang solihah itu punya cara. Orang usah kakek muni, bahkan tidak bersuara. Cukup Allahu Akbar, sholat rakaat pas sujud. Ya Allah, padahal kui duitku ya Allah. Tur aku ya wis pesen barang-barang ya Allah. Mengko gawe bayar. Terus mana si kakak sama adik mengko gawe bayar sekolah ya Allah. Padahal bulan wingi kan wis 20, saiki dijalukne 10. Aku nek ngomong karo suamiku to geger ya Allah. Ora geger. Apa maneh karo ibu mertua wis ora karo jenengan mawon ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini hanya contoh. Ora kok ngepas-ngepaske sapa no. Ya jane wong ya teko. Tapi pas sujud aja geger di hadapan suami. Khawatirnya apa? Masya Allah. Kalau nek nang ngarepe menusa itu berpotensi jadi dosa. Panjenengan bantah suami berpotensi dosa. Suami bantah ibunya berpotensi dosa lagi. Nek mengadu ke hadapan Allah masih banyak solusi. Boleh jadi blek sesuk ujuk-ujuk tahu-tahu dapat rezeki lebih besar. Alhamdulillah. Atau satu ketika ternyata si ibunya wis ora sida nang ternyata acarane ora sida wis buka wae kalau iki nek sampean butuh tak tambahi ya bisa juga. Atau tiba-tiba panjenengan alhamdulillahirabbil alamin dapat uang ini itu dan sebagainya.
Tidak usah dipikir kalau masalah solusi. Yang dipikir itu bagaimana kita punya jadwal-jadwal menghadap. Dan nek orang langganan asli angel. Kalau orang memang langganannya, maaf sekali. Orang memang langganannya misuh, maka begitu tertekan sedikit apa? Misuh. Ini yang asli orang luar Jawa orang ngerti misuh ya. Misuh kita contoh ini umpamanya ini asem upama. Kuwi sing paling halus ya. Jadi begitu ya Mas kono gowo tapi buri nang kamar. Ini upamane kuwi terus karo terus anane sing update status. Ada status ke? Ada status jarem. Ini langganannya memang begitu dan panjenengan bukan langganan seperti itu. Saya lihat wajah-wajah di sini resah dikit ambil air wudhu. Bagaimana? Bagian sini resah dikit nyekel Quran. Bagian belakang resah dikit langsung tasbih. Alhamdulillah. Ala kulli hal panjenengan milikilah langganan seorang wanita yang ahli sujud. Memang sudah terbiasa. Ndak ada urusan sujudnya diperlama. Kok ndak ada apa-apa? Ya syukurlah. Alhamdulillah ya Allah. Suami sehat, anak sehat, saya sehat. Sekolah bisa di tempat sekolah yang layak. Ya Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Karena kalau tidak biasa diikrarkan, nikmat itu kalau tidak biasa diikrarkan, nanti kita digoda oleh setan untuk mengikrarkan kufur. Nauzubillah min dzalik. Kata Sayyidina Ali, al-afiyatu mulkul khafi fi nafsik. Kesehatan itu adalah kerajaan tersembunyi di dalam dirimu. Alias dengan sehat kita bisa perintahkan tangan untuk ngambil, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat dan sebagainya. Artinya kalau kita sudah dikasih kesehatan, kita ini seperti dikasih kerajaan. Seorang pria sudah bagaikan raja, seorang wanita sudah bagaikan apa? Ratu nek tiga sehat. Tapi ada loh orang yang dikasih kesehatan itu masih saja ngangklo, dersulo. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Sehat tapi ngangkeluan. Maidunan mana? Ada atau tidak? Ada. Orangnya tidak hadir. Gitu ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh karena itu biasakan nikrarkan nikmat. Kapan itu? Saat sujud. Sujud kapan itu? Nanti pas ba'diyah atau qobliyah atau sholat syukril wudu atau sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat sunnah mutlak. Ini sama. Nanti kalau saya bilang ada sholat sunnah birrul walidain dan sebagainya, nanti ada orang bilang bid'ah dan sebagainya. Sholat sunnah mutlak terus pas sujudnya itu diperlama buat mensyukuri nikmat, buat taubat, buat apapun. Terserah, monggo ruh panjenengan dekat dengan Allah itu beda-beda ya Bu ya Pak. Semuanya ruhnya beda-beda. Ada orang nikmat ketika dia taubat. Nek kon syukur ora pati yo. Tapi taubat itu selalu nikmat. Ada yang seperti itu. Ada orang yang ruh ibadahnya itu bukan taubat, tapi syukur. Nek kon tobat ki kaya ora pati ngrentes, begitu syukur itu bisa dekat banget. Ada orang ruhnya itu namanya mahabbah. Kayak Rabi'ah al-Adawiyah, mahabbah. Ya memang nuansa hati atau ruh di dalam diri orang tersebut salat itu nuansanya nuansa cinta kepada Allah. Wis ora pengin golek apa-apa kecuali Gusti Allah ridho. Kalau bahasanya Rabi'ah al-Adawiyah ini saya tulis ada di kitab ini. Ya Allah. Insyaallah ya Rahman. Hilang ya. Gak sabar nek ngaji kitab golek-golek ini ada nopo iki. Ketoke kok kesregepen ya. Jam semene wis dhuwur kok. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bentar sabar nggih.
Nah ini. Qala rabbi ala ilahi lastu atlubu minka jannatak. Ya Allah ya Tuhanku, aku tidak meminta dari sujud-sujudku ini adalah surgamu, aku tidak meminta. Wala akhafu narak, dan dari sujud-sujudku aku juga tidak minta untuk dijauhkan dari neraka. Bila aku meminta surga, maka masukkan setiap hamba-hamba Engkau yang ingin Engkau masukkan ke surga sehingga tidak ada lagi tempat untukku. Dan kalau aku karena takut neraka, aku bersujud karena takut neraka, maka besarkan tubuhku, masukkan aku ke dalam neraka sehingga tidak ada orang lain di neraka kecuali aku. Wala in uridu iyyaka, melainkan aku sujud seperti ini hanya karena Engkau, cinta Engkau. Maka ya Allah ya Rabb, balaslah cintaku ini. Jangan sampai bertepuk sebelah nopo bahasa Rabbi Adawiyah. Ada orang lain lagi ketika sujud itu nuansa, ini yang nuansa keren-keren dulu ya, dari taubat, syukur, mahabbah. Ada nuansa namanya mahabah, pakai hak. Ini saya ambil dari kitab namanya Syajaratul Ma'arif, yang biasa saya ngaji setiap Rabu itu loh di Masjid Kauman. Mahabah itu Allah Subhanahu wa ta'ala nampak pada hati seorang hamba itu sedemikian wibawa, sedemikian perkasa, sedemikian penentu, sehingga menusa meh kaya ngopo dia berikhtiar pencelatan kesana kemari, petingsing kesana kemari, itu tidak ada ngefeknya apa-apa. Penentunya adalah Allah. Karena Allah lah penentu segala-galanya. Orang ini bersujud kepada Allah itu sedemikian full. Sudah berapa tadi? Taubat, syukur, mahabah. Nomor 4 mahabah. Ini ruh orang sujud ya. Ruh itu artinya sesuatu yang menjadi motivasi terdalam orang dalam bersujud, mahabah. Yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 adalah namanya roja. Jadi orang tersebut dengan dia bersujud itu isinya adalah harapan aja. Harapan apa saja. Harapan aja. Karena dengan harapan itulah Islam sampai sekarang. Rasulullah SAW ketika beliau ke Taif ya, ini saya lihat ini wajah-wajah sudah pernah umroh haji semua kan. Malah ada wajah-wajah Mekah apa wajah Taif? Taif ya, ke Taif. Terus kemudian dakwah beliau ditolak. Malaikat Jibril nawari untuk orang-orang yang menolak Nabi bahkan melempari batu itu dengan dijatuhkannya gunung. Apa kata Rasulullah? Jangan. Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Mereka melakukan seperti itu karena mereka memang tidak tahu. Kalau toh mereka tetap menolak, maka aku berharap anak-anaknya menjadi orang-orang yang menerima dan membela Rasulullah. Dan betul, generasi setelah itu, Taif itu menjadi generasi orang Islam yang kuat sampai hari ini. Itu harapan namanya, harapan. Harapan ini juga penting sekali. Harapan ini penting sekali. Coba jangan bisa bayangkan kayak apa sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk Islam. Itu menjadi manusia yang sangat benci kepada Rasulullah, betul kan? Bahkan mau membunuh Rasulullah. Tahu-tahu adiknya malah sudah masuk Islam. Habis itu terus kemudian dapat hidayah, masuk Islam. Tadinya menjadi manusia yang paling benci, begitu masuk Islam menjadi manusia yang paling cinta. Harapan lagi. Khalid bin Walid bin Mughirah, bapaknya itu kayak apa itu membunuh orang-orang Islam. Khalid bin Walid kala masih di perang Badar dan perang Uhud tuh menghabisi orang Islam habis-habisan. Begitu Khalid bin Walid oleh Allah dikasih hidayah karena harapan sang Nabi ya,
maka menjadi manusia yang panglima Islam. Dulu panglima yang paling menghabisi Islam, sekarang panglima yang paling membela Islam, Khalid bin Walid. Lalu saya tanya kepada panjenengan semuanya, senakal apa sih putrane panjenengan atau ponakane panjenengan kok koyo-koyo wis putus asa orang mungkin apik? Maaf. Sebejat apa sih orang-orang di sekeliling kita? Apakah itu tetangga sing saya kijik mabuk-mabukan? Atau itu bahkan maaf, suami yang sekarang masih sulit dinasihati. Sesulit apa? Kan tidak sesulit Khalid bin Walid, juga tidak sesulit Umar bin Khattab kala itu. Itu saja mampu dijangkau oleh rahmat Allah sehingga menjadi manusia yang luar biasa baiknya. Kalau rahmat Allah saja bisa menjangkau orang seperti Sayyidina Umar yang kala itu sangat jahat kemudian menjadi sangat baik, nek paling menjangkau anak kita yang hari ini lagi nakal, perkara kecil, yang penting jangan berhenti berharap baik kepada Allah. Cetha. Kalau cuma mau menjangkau tetangga kita yang hari ini belum sholat, perkara kecil rahmatnya Allah. Kalau cuma menjangkau seorang suami yang lagi ora pati sip gitu terus kemudian menjadi sip, gampang. Yang penting dongannya aja dong kaya wong putus asa. Ya Allah, suami saya tuh ya Allah, petukar tambah itu. Jangan. Tak juli sapi gitu ya Allah. Itu ada orang putus asa ini. Jangan. Ini namanya roja. Nomor berapa tadi sudah? Taubat, syukur, mahabbah. Terus apa? Roja. Nomor berapa? 5. Nomor 6. Mau cokin nomor berapa? 6 ya. Nah, kita kurang nomor ya. Adalah khauf. Khauf itu rasa tunduk, rasa takut. Jadi selama kita sujud kepada Allah, itu dipenuhi oleh ketundukan. Sing dieling-eling, ya Allah itu sedemikian perkasa, Allah sedemikian ya, diulang-ulang dalam ayat Al-Qur'an itu adzabun alim, adzabun azim. Kan gitu tuh, sering tuh, adzabun. Allah ini memiliki siksa yang besar, siksa yang menyakitkan, sari'ul hisab, yang cepat sekali hisabnya. Neraka itu yang paling ringan saja, kalau kaki ini nempel kerikilnya neraka atau pakai sandal neraka, maka kepalanya apa? Mendidih. Nah, sing dieling-eling seperti itu. Wah, berarti ngeri. Ya ora apa-apa to, nang ngadepe Gusti Allah, Pak. Karena ada satu hadis yang mengatakan di dalam satu kitab namanya Hanailul Hadis fi Qissatil Hadis, bahwa tidak pernah akan masuk neraka seseorang yang bisa nangis karena takut kepada Allah. Tidak masuk neraka. Tidak mungkin masuk neraka orang-orang seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah berapa tadi roh orang sujud? 6. Masih mau lagi? Masih ya? Ini ada lagi. Langsung saya tutup yang nomor 7 aja biar gampang. Roh orang sujud itu yang paling awam dan yang biasa. Kalau yang 1 sampai 6 tadi itu boleh di sholat wajib, boleh di sholat sunnah. Tapi khusus yang nomor 7 ini, ini di sholat sunnah, jangan di sholat wajib. Roh itu bernama adalah hajat, butuh, fakir. Anal fakir wa antal ghani, ya Allah. Aku ini fakir, orang yang butuh, dan engkau kaya, engkau yang memberikan kecukupan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nomor 7. Dan ini yang paling umum, yang paling awam, lakukan pada sholat napa? Sholat sunnah. Sujudnya diperlama. Lah niki ora apa-apa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mosok ngontrak kok 10 tahun, ya Allah. Mbok duwe omah dhewe to, ya Allah. Omah dhewe tapi tawani mertua kon nyingget mburi emoh, ya Allah. Ini enggak apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
ada anak yang mau ngelamar anak saya, Allah. Tapi wonge kere ya Allah. Sujud lah. Sujud lah ya. Sujud. Masya Allah. Ya Allah. Aku kira jane mesake ya Allah, kula niku mesake, saya tuh kasihan sama suami saya setiap hari kerja, tapi kok nek tak pikir-pikir kok semono-semono terus toh ya Allah. Apalagi mobil wis kemerata ya Allah. Inilah yang wernes kita wernes ya, macam-macam. Tunggu di situ. Di saat sujud. Ada memang sebagian ulama yang tidak memperkenankan doa terlalu detail berdasarkan satu hadis. Tapi ada pula ulama yang menyebutkan dan ada masalah. Karena doa mukhul ibadah kata Rasulullah. Doa itu substansinya ibadah. Jadi makin lama makin baik. Kalau memang baiknya menjadi lama itu sujud karena banyak meminta, why not? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Silakan. Karena kenyataannya bisa nih. Saya tak tanya sama panjenengan ini nek sujud sing pol marme sing tanek banget sujud. Tanek ngerti ya? Cara ngliwet nganti mateng tenanan ya. Sujud sing nganti mateng tenanan, pas seneng atau pas susah? Pas seneng atau pas susah? Pas biasa-biasa atau pas ada masalah? Berarti susah penting napa mboten? Masalah penting atau tidak? Penting. Oleh karena itu muga-muga jenengan dadi wong sing ya Allah. Memang begitu hadisnya, inna min ibadi man la yasluhu imanu illa bil faqri. Ada sebagian dari hamba-hambaku dia itu mau mendekat kalau dikasih susah. Jadi susah dulu baru mendekat. Yes, memang tidak ada masalah. Jalurnya ini jalur tadi itu hajat, butuh. Entah itu butuh penyelesaian masalah atau butuh untuk cita-cita dan sebagainya. Udah 7 aja itu. Dan yang paling banyak di antara kita yang nomor 7 itu. Ya nantilah agak-agak pas lagi sakit wis muntup-muntup gitu ya barangkali sujudnya wis sujud karena taubat. Nek saiki sih sujudnya karena ketoke lagi ora pati duit lah piye maneh. Iki mboten apa-apa. Ada masalah. Tapi saya ngelihat sih di sini sudah wajah-wajah tidak pengen dunia. Rasanya pengen surga dong. Delokane lho delok dari sini kelihatan wajah-wajah. Orang pengen duit lho, orang pengen. Ya Allah, pengine semua surga dan sebagainya. Ya Allah. Lah, di atas 7 hal itu, ini disebutkan di kitab ini, di atas 7 hal itu ketika orang bersujud adalah atau menyelubungi 7 hal di atas adalah dalam rangkanya mencari keridhaan Allah. Jadi orang taubat ya biar Allah ridho ya, setelah diampuni orang syukur ya biar Allah napa ridho. Orang mahabbah, raja, khauf dan bahkan meminta hajat sekalipun biar Allah ridho. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir biar tidak memunculkan banyak pertanyaan, walaupun nanti saya kasih waktu untuk tanya jawab, kita bincang terkait masalah fikih. Orang berdoa ketika sujud itu boleh dengan 2 syarat. Boleh dengan berapa syarat? Syarat yang pertama adalah menggunakan bahasa sholat. Menggunakan bahasa apa? Sholat. Bahasa sholat itu bahasanya Arab dan komunikasinya kepada Allah. Bahasa sholat itu instrumennya juga 2. Monggo nek enggak dicatat biasanya lupa. Bahasa sholat itu instrumennya berapa? 2. Bahasa Arab dan komunikasinya dengan Allah. Ini syarat pertama. Bun, fokus ke sini, catatannya tinggal dulu, saya terangkan. Ini koyo wong kuliah ya tenan ya. Ya, nek ngaji kitab kan enak, saya tinggal baca. Bahasa Arab.
Selamanya sampai kapanpun yang namanya sholat itu tidak bisa diterjemahkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini tekan Jawa Timur, Allah Akbar, Allah gede. Wah, orang iso, tidak boleh. Tekan Inggris, Allahu Akbar, Allah. Tidak bisa. Tekan Solo, Allah Akbar, Allah ageng. Ora iso. Allah Akbar, Allah Akbar. Bahkan sampai sujud ya sudah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bahasanya Arab. Dan komunikasinya kepada Allah. Jadi nek bahasa Arab tok tapi tidak komunikasi kepada Allah, ya batal salate. Contoh. Samping nih, ini kita bahas fikih ya biar lengkap. Samping ada orang haji, alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita jawabnya apa? Yarhamu, artinya apa? Semoga Allah merahmatimu, bro, kan gitu toh. Semoga Allah merahmatimu, jeng, kan gitu toh. Ada komunikasi dengan manusia, betul? Batal sholatnya. Bagaimana agar tetap bisa jawab? Sebagian ulama fikih, ya, mengatakan tidak usah dijawab. Kita lagi sholat terus adik dia haji alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak usah pakai yarhamukallah. Sebagian ulama boleh menjawab, tapi komunikasinya tetap dua arah, hanya kita dengan Allah, tidak ada komunikasi dengan manusia. Terus dhamirnya yang diganti. Ini fikih ya, fikih itu neritik biasanya, neritik tenan. Nah, fikih. Bahasanya jadi begini. Karena haji, misalnya masak ya, haji alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan mestinya napa? Yarhamukallah. Kalau yarhamukallah ada K itu berarti manusia, dia, kau orang, jeng atau bro dan sebagainya. Ini diganti dengan yarhamuhullah. Ya Allah, semoga engkau merahmati dia. Jadi tidak ada komunikasi dengan manusia. Nek tadi semoga Allah merahmatimu, bro. Berarti kan ada manusia. Paham atau belum? Berarti tidak boleh orang kemudian walaupun bahasa Arab di dalam sholatnya terus dia komunikasi dengan teman. Allahu Akbar. Karena sholat itu harus bahasa Arab, maka dan ada teman kurang minggir, ya akhi. Nah, misalnya ya akhi Isra. Ya akhi surah. Cepat, sedulur. Nah, cepat enggak bisa. Itu batal. Walaupun bahasa Arab. Maka tadi saya sudah sampaikan, bahasa sholat itu instrumennya apa? Dua, bahasa Arab dan bahasa interaksi dengan Allah. Itu syarat pertama. Syarat nomor dua, tadi saya katakan loh, sujud itu boleh berdoa dengan berapa syarat? Dua. Satu dengan bahasa sholat. Bahasa sholat itu dibagi lagi, ada dua instrumen, bahasa Arab sekaligus komunikasi dengan Allah. Syarat yang nomor dua adalah kalau tidak mau pakai bahasa Arab alias bahasa-bahasa Jawa, Indonesia, maka jangan dilisankan. Ini syarat nomor dua. Kalau tidak bahasa Arab atau bahasa sholat, kalau enggak bahasa sholat berarti bahasanya di lisan. Tidak dilisankan, maaf, pakai hati. Berarti njuk ngeten Bu. Panjenengan sujud tes niki sholat sunnah ya, sholat sunnah. Ini komplit, kalau mau pakai bahasa Arab bisa komplit. Misalkan berdoa pas sujud itu, umpama ya, kita sujud, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alli, ya boleh. Allahumma ij'alli min ibadikal mukhlisinal mukhlasin, min ibadikal marzuqin, min ibadikal dan sebagainya. Pakai bahasa Arab dan komunikasinya dengan Allah. Begitu tidak bisa bahasa Arab, jangan dilisankan, pakai hati. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-hamba Engkau yang ahli ibadah, hamba-hamba Engkau yang ikhlas, hamba-hamba Engkau yang
layak dikasih rezeki. Hamba-hamba Engkau yang begini begitu dan sebagainya, itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris boleh, tapi tidak dilisankan, alias cukup di hati. Jadi sing mau kae curhat, ya Allah, suamiku ya Allah, dulu sebelum menikah sama saya itu kayaknya apa-apa punya ya Allah. Biyen kayak pas lagi ngelamar ki Pajero ada, Fortuner ada, ternyata nyewa toh ya Allah. Sebagian ndenggoni Pak D ini ya Allah. Barang sekarang sudah menjadi suamiku ya Allah. Kere. Umpama ini boleh kalau di hati. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, Jawa, dan pokoknya selain bahasa Arab adalah bolehnya di hati. Dan sing detail kayak gitu itu adalah ketika sholat nopo sunnah. Nek wajib ora usah aneh-aneh, wajib itu golek ridhone Gusti Allah tanpa perantara apapun. Kalau sunnah golek ridhone Gusti Allah sih iya, tapi perantaranya karena lagi taubat. Salat sunah taubat. Golek ridhone Gusti Allah sih iya, tapi karena kita punya hajat terus muga-muga hajat ini diridhoni Allah. Understand? Masih ada yang rancu pemahamannya? Paham semua? Alhamdulillah. Tinggal dipraktekkan. Saya lihat nanti ketoknya jenengan wajah-wajah sujudi sak jam. Sak jam. Ngeri loh. Ono wong salat kok sak jam. Ini salat sak jam kan rekor tenan ya. Tapi nek HP-nan sak jam. Les ngono tok. Betul atau tidak? Saya yang mudah-mudahan kayak gitu. Sing kaya bangsa wong aku nek sak jam bukai HP-nan jan ora krasa tenan. Enggak terasa. Enggak terasa. 1 jam itu enggak terasa. Begitu nggo gawe salat ya Allah. Salat seperempat jam lho suwene. Kok iso ya kok ngono ya. Ngono yo ngaku solih-solihah ya Allah. Aku. Gitu ya. Insyaallah. Sebelum saya tutup, saya mau sampaikan berulah lagi, kita kembali ke tema lagi ya di kitab yang saya punya beberapa kitab terkait masalah sujud. Jadi kalau dalam riwayat Muslim lagi, riwayat Imam Muslim ada bahasa fa'amar ruku fa'adhimu fihi rabb. Kalau pas ruku itu agungkan Tuhanmu. Wa ammas sujud, kalau pada saat sujud fajtahidu fid du'a. Ya. Nemen-nemen nono, sungguh-sungguhlah fid du'ai di dalam kau berdoa. Ini pas sujud. Nek ruku mengagungkan Allah, nek sujud memang disuruh memperbanyak berdoa. Nah, syarah hadisnya ad-du'a lid dunya, doa untuk urusan dunia, untuk urusan kehidupan adalah fi sholatis sunnah, di dalam sholat apa? Sunnah. Walaupun di sholat wajib boleh, cuman kurang beradab karena sholat wajib itu nggo gawe ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Tok. Mun ya. Jadi tidak ada terus kemudian imam wis tahiyat ket mau kok cik sujud. Engko lah sujud dhewe sing sujud privasi kayak gitu di rumah gitu loh. Understand? Cetak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini masih ada beberapa lagi yang harus saya baca sebagai tambahan. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, inna ahlal khair, sesungguhnya orang-orang yang pilihan kanu yutilunas sujud, ditandai dari sujudnya yang lama, fi lailihim, di dalam malam-malamnya, wa yad'una rabbahum, dan mereka berdoa kepada Tuhannya, fi sujudihim, di dalam sujud-sujudnya, fi mas'alihim, terkait permasalahan kehidupannya. Jadi tanda-tanda orang soleh-solehah terkuat itu adalah kalau malam dia banyak bersujud untuk mengadukan permasalahannya.
Lah nek sing mengadukan permasalahan sing nanggon tanggane, karopetan, curhat-curhatan, terus chattingan sit aku pengen curhat aku wis ora kuat, wis meh meledos iki lho. Nek kuwi tanda-tanda apa? Mbuh nek kuwi. Orangnya juga tidak hadir di sini. Masya Allah. Lagi, qala Ibnu Qayyim al-Jauzi. Agak kepanjangan nih kalau saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi ini aja yang pendek. Qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, seorang guru besar nih ya Fudail bin Iyad, walaupun dia awalnya adalah seorang yang banyak dosa, tapi kemudian ketika ditakdirkan oleh Allah bertaubat, mendapatkan hidayah menjadi luar biasa. Ini Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, idza dhaqa bikal amru, jika suatu urusan terasa menghimpitmu, ya, menghimpitmu, fasjud, segeralah engkau sujud, alal ardi, di bumi Allah, wa qul, katakanlah oleh engkau, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, gitu terus. Jadi orang sing tuwa ya Allah, ujungku bukan, ya Rabb, ya Rabb, terus selesai. Itu yang dilisankan, dininang ati sing komplit monggo. Gitu ya Bu, semuanya sudah punya alat. Jadi mulai sekarang kalau ada hal-hal yang kurang pas dari anak, dari suami, silahkan ucapkan sepatah dua patah kata. Habis itu nanti malam buat tema nanti malam, silahkan dimaremi. Ini akan lebih efektif daripada buat maaf yang seperti ibu-ibu di luar sana, Masya Allah merocos dan sebagainya. Ini dulu soalnya. Kan ada toh penelitiannya. Penelitiannya katanya seorang wanita itu dalam sehari semalam memang harus mengeluarkan kata-kata tidak kurang dari 20.000. Jadi ini ono wong wedok lagi muni-muni dan sebagainya, dia lagi memenuhi target hari itu. Saya itu kalau memotivasi ya istri biasanya bilang, "Bah, itu setoran Quran nggak lancar-lancar semua itu nggak lancar semua. Padahal nggak banyak kegiatan di pondok. Kumpulkan, santri-santri kumpulkan. Saya dari agak kejauhan, dampingi istri, saya katakan seperti itu. Mbak-mbak yang lagi pada ngapalin Quran, sampai untung sekali. Kalau dalam penelitian 20.000 kata harus keluar dari seorang wanita. Nek biasa ngomong kok orang ngomong kan meriang. Betul enggak? Nek biasa omong kok orang omong kan pegel tekan gini. Wah, jari ini ngono jari ini. Bisa kemertek ngono lho. Rasanya koyo harus ada yang keluar ya. Nek orang kan iso dadi bisul, iso macam-macam. Ya, itulah tidak ada masalah, Mbak. Itu fitrah, Mbak. Tapi beruntunglah panjenengan seorang muslimah. Banyak sekali cara-cara mengeluarkan kata-kata yang tidak harus ditarget di hadapan manusia. Habiskan dengan jus-jusmu. Habiskan dengan jus apa aja ya. Habiskan itu dengan tadarus-tadarusmu. Kalau sehari sampean bisa sudah 5 juz, 20.000 kata selesai, maka di hadapan manusia lemes. Memang apa? Saonone. Nah, bagus itu. Tadi nek sing ijek muni ronoren dan sebagainya, dia belum menghabiskan kata-kata di dalam tadarusnya. Itu. Bisa dipastikan nek saya lagi motivasi santri-santri. Bisa dipastikan sampean-sampean sing tadarusnya ndak lancar. Ini istri saya bolak-balik mengeluh, ana wong sak halaman salah. Ini bisa dipastikan sampean kakean ngomong. Nggih, ngono jane. Maka udah keluarnya kata rupakan dalam kalamullah. Dan hari ini panjenengan sudah mendengar kata-kata ini. Seorang muslimah itu Masya Allah sangat beruntung, sangat beruntung.
memiliki fasilitas, punya sujud, punya Quran, punya istighfar, ya, punya sholawat dan sebagainya. Ojo melu-melu sing koyo nang netizen kae entek ki nggo gawe kriting tangane, entek ki nggo gawe maido dan sebagainya. Malah wis ora wayahe. Habiskanlah buat sujud. Keluarkanlah kata-kata itu pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nang ngarepe manusa kowe sederhana. Nang salat ya nang, insyaallah hasilnya kalau memang benar jenengan ndongaake tenanan. Nanti dulu. Tapi habis nanti dulu Allah punya cara. Loh, mau kemana nak? Mau ke masjid. Kenapa? Diajak teman, Allah yang antarkan. Ini ahli sujud efektif banget ngendikannya. Saya baru paham. Saya dulu mondok di sebuah tempat yang tadi jenengan kenalkan namanya Gus Kausar itu. Itu punya yang putri namanya Bunyi Rodiyah Jazuli. Ya, Bunyi Rodiyah Jazuli. Itu semua paham. Beliau ahli tirakat. Saya cerita enggak kuat. Beliau ahli tirakat yang sangat kuat, ahli sujud yang sangat kuat, ahli tadarus yang sangat kuat. Ndongake santri ribuan itu Masya Allah kuat. Ya Allah, itu beneran muslimah yang beneran muslimah. Kerasan banget kalau sudah sujud. Kerasan. Beliau berhenti itu kalau abahnya sudah selesai atau karone sudah selesai ngajar, terus ditimbali habis itu beliau datang lagi. Kalau toh memang harus repot di dapur dan sebagainya, yang ngelakoni sebagaimana para an-nisa haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita sekeliling Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu darus Quran, keluar nih ayat-ayat Al-Quran sambil nutu gandum. Jadi ngentekke target 20.000 kata orang kudu nganggo sing aneh-aneh. Sudah habis untuk kalam Allah, dan ini betapa indahnya. Aku malah kadang-kadang ya Allah bejo banget ya dadi wong wedok kudu ngetokke 20 kata, kan garek darus. Lah kene kan meneng banget dadi nang ngarep Quran meneng wae. Lah memang ora biasa berkata. Nek jenengan kan sudah memang ada energinya, tinggal diarahkan kan, bukan terus. Dan saya melihat ini wajah-wajah sepertinya begitu. Alhamdulillah. Ini takone, loh Bu, memang di mau curhat kemana? Loh kok curhat ke tempat sholat? Curhat versi baru. Alhamdulillah. Ya, loh curhat kok bawa Quran? Kan curhatku sudah kepada Allah. Habiskan di situ, maka sudah tidak harus mengeluarkan banyak kata. Kenapa? Karena memang sedikit dan efektif kalau ahli sujud. Sedikit dan efektif. Pun, matur nuwun terima kasih jazakumullah.